Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya mengenai bangun ruang gabungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang bangun-bangun ruang. Ada berbagai macam bangun ruang. Kalau kali ini kita akan belajar tentang gabungan dari bangun-bangun ruang tersebut. Kalian perhatikan ada 5 gambar di hadapan kalian. Nah, kelima gambar ini adalah bangun-bangun yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya ada yang limas, juga di bawahnya ada bagian digabungkan dengan balok atau kubus. Ada juga yang atasnya kubus, bawahnya balok. Ada yang atasnya kerucut, bawahnya tabung. Ada juga yang limas, bawahnya kubus. Atau ada juga yang setengah lingkaran, bawahnya tabung. Nah, beberapa gambar tersebut adalah gabungan dari beberapa bangun ruang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung volume pada bangun ruang yang telah digabungkan? Agar lebih mengetahui caranya, ayo kita perhatikan contoh soal yang Ibu akan berikan berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan volume bangun ruang pada gambar berikut ini. Coba perhatikan oleh kalian, ada 2 gambar atau 2 bangun ruang dalam satu gambar tersebut. Ada bangun ruang apa saja? Ya, ada bangun ruang balok dan ada bangun ruang limas. Nah, untuk lebih memahami cara menentukan volumenya, kita simak video kali ini ya. Baik anak-anak ibu, kita perhatikan contoh pertama yang telah ibu sebutkan dalam video sebelumnya. Ibu sudah gambarkan di sini yang diketahui atau kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Yang ditanyakan dari kedua bangun ini adalah volume dari kedua bangun atau gabungan dari keduanya. Pertama, untuk menyelesaikannya, kalian harus menentukan bangun pertama dan bangun keduanya apa. Kita lihat, contoh kalian mau menentukan bangun yang pertama nih yang paling bawah, yaitu berbentuk balok. Dan bangun yang kedua adalah yang paling atasnya, yaitu bangun limas. Jadi kalian tuliskan bangun pertama berbentuk balok dan bangun kedua berbentuk limas. Oke, sampai sini paham ya? Lalu kita akan masuk ke langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah-langkah pengerjaannya yang pertama, kita tentukan ukuran masing-masing bangunnya. Ingat, tentukan ukuran masing-masing bangunnya. Kita tentukan dulu bangun yang pertama. Tadi bangun pertama adalah berbentuk balok. Bangun 1, kita harus menentukan karena bentuknya balok. Ibu gambarkan, ibu coba pisahkan dari kedua bangun ini. Ibu coba gambarkan terpisah. Lihat, bangun ini memiliki 15 cm, 8 cm, dan 12 cm. Ini sebagai apa kira-kira? Kita tentukan 15 cm itu sebagai panjang. Kita tuliskan 15 cm. Kemudian 8 cm ini sebagai lebar. Kita tentukan 8, kita tulis 8 cm. Dan yang terakhir 12 cm ini sebagai tinggi dari balok tersebut. Sampai sini paham ya? Kita hanya perlu menuliskan yang diketahui dari bangun pertama yang bentuknya balok. Ada panjang 15, lebar 8, dan tinggi dari baloknya adalah 12 cm. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita harus menentukan bangun yang kedua. Ingat, ada bangun yang kedua. Tadi bangun yang kedua adalah bentuknya limas. Ibu gambarkan terpisah di sini limasnya. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini kalau kita sudah pisahkan dari kedua bangunnya. Ada yang diketahui 15 cm, 8 cm. Tapi kita belum ketemu tinggi limasnya berapa. Nah, sekarang kita tuliskan dulu di sini. 15 cm karena alasnya bentuknya segi 4, maka 15 di sini sebagai panjang. Kita tuliskan 15.
Lalu kita tentukan 8 cm sebagai apa? Sebagai lebarnya. Sampai sini paham ya? Kita tentukan dulu tentang alas dari limasnya. Lalu kita tentukan tinggi limas. Tinggi limas bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan tinggi limas adalah dengan tinggi keseluruhan dikurangi tinggi balok. Tadi di gambar, perhatikan coba. Ada gambar panjang seperti ini. Apa ini? Nah, ini adalah yang 32 cm sebagai tinggi dari keseluruhan dari bangun tersebut. Maka rumusnya adalah kalau mencari tinggi limas, yaitu tinggi keseluruhan dikurangi tinggi balok. Tadi tinggi keseluruhannya sudah diketahui 32 cm. Kita kurangi tinggi baloknya tadi sudah ada, yaitu 12 cm. Maka tinggi limas yang akan kita dapatkan adalah 32 dikurang 12. Hasilnya adalah 20 cm. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Kalau sudah diketahui semua bagian-bagian dari bangunnya, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu hitung volume masing-masing bangun tersebut. Hitung volumenya. Pertama kita uraikan dulu bangun yang pertama. Tadi bangun pertama adalah balok. Maka kita tentukan rumusnya volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita tulis panjangnya tadi 15 dikali lebarnya berapa tadi? 8 dikali tingginya adalah 12. Ingat ya, panjangnya 15, lebarnya 8, tingginya 12. 15 kali 8 dikali 12 hasilnya 1440 cm kubik. Sampai sini paham ya? Tinggal kita mengalihkan bangun yang pertama karena volume balok yang dicari. Jadi panjang kali lebar dikali tinggi. Sekarang kita masuk ke video yang berikutnya atau bangun yang berikutnya tentang volume limas. Nah, ingat-ingat rumusnya. Bangun kedua kan bentuknya limas. Limas segi 4. Volume limasnya itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ingat ya rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Sekarang kita turunkan 1/3 dikali. Ingat luas alas. Tadi alasnya berbentuk persegi panjang, maka kita tuliskan rumusnya luas alasnya, luas dari persegi panjang, rumusnya panjang dikali lebar ya. Maka kita tinggal masukkan 1/3 dikali panjang dari limas tadi, alasnya adalah 15 dikali lebarnya yaitu 8 dikali tinggi limasnya adalah tadi yang sudah kita cari 20. Ingat-ingat ya yang diketahuinya. Kalau diketahuinya sudah salah, maka kesininya juga akan keliru. Maka kita kalikan nih semua, lalu dibagi 3. Jangan lupa 15 kali 8 kali 20 dibagi 3. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 800 cm. Ingat satuannya cm apa? Kubik ya. Kalau volume satuannya cm kubik. Sampai sini paham ya tentang bangun kedua. Sekarang kita masuk ke bangun yang berikutnya atau langkah ketiga. Kalau langkah ketiga hanya kita menjumlahkan volume kedua bangun tersebut. Jadi karena kita sudah tahu nih yang ditanyakan kan volume gabungan, berarti kita menjumlahkan volume balok ditambah volume limas. Volume baloknya tadi kita sudah ketahui 1440 ditambah volume limasnya tadi 800. Maka kita dapatkan hasilnya 1440 ditambah 800 adalah 2240 cm kubik. Jadi volume bangun ruang gabungan di atas didapatkan 2040
240 cm kubik. Sampai sini sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama adalah gabungan dari limas dan juga balok, pada contoh kedua kali ini kita juga masih sama. Kita harus menentukan volume bangun dari dua gabungan bangun ruang tersebut. Lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar kubus, lalu di bawahnya ada gambar balok. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana cara untuk menyelesaikan soal pada contoh kedua kali ini. Kita perhatikan video berikut ini. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ibu sudah gambarkan ulang di sini. Ada gabungan antara kubus dengan gabungan antara balok. Ibu sudah tulis yang diketahui apa saja. Ingat, yang ditanyakan adalah volume kedua bangunnya. Volume kedua bangunnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tentukan dulu ketika menyelesaikan, tentukan mana yang menjadi bangun pertama dan bangun yang kedua. Bangun yang pertama yaitu ada balok. Bangun pertama kita tentukan misalnya yang paling bawah dulu balok. Bangun yang kedua yang atas nih, bangun kubus. Nah, sekarang kita tentukan langkah-langkahnya seperti tadi. Tentukan ukuran masing-masing bangun dulu. Kita tentukan tadi bangun yang pertama adalah balok. Ibu tuliskan atau gambarkan lagi bentuk baloknya. Diketahuinya ada 16 cm, 8 cm, dan 5 cm. Ini sebagai apa ini? Sebagai panjang. Ingat, panjangnya tadi 16 cm. Kemudian lebarnya adalah 8 dan tingginya adalah 5 cm. Tinggal kita masukkan saja yang sudah diketahui ya. Lanjut ke bangun kedua. Tadi bangun kedua bentuknya apa? Bentuknya kubus, bentuknya kubus ya. Nah, kubus itu kan panjang sisinya sama semua nih. Tadi sudah diketahui nih panjangnya di sini berapa? Ada tingginya 8, lebarnya 8. Maka kalau pada bangun kubus itu sisinya semua sama ya. Jadi baik atas tinggi, panjang yang atas, panjang bawah dan lainnya sama. Berarti bentuk panjang sisinya atau S-nya kita tuliskan 8 cm. Ingat ya, kalau kubus panjang sisinya akan selalu sama. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung. Ingat ya, menghitung volume masing-masing bangun tersebut. Kita tentukan dari bangun yang pertama. Bangun yang pertama ada volume balok, karena tadi menentukan bangun pertama balok. Volume balok, ingat-ingat rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Tadi panjangnya 16 dikali lebarnya 8 dikali tingginya 5. Nah, 16 kali 8 dikali 5 hasilnya 640 cm kubik ya. Kita tinggal mengalihkan semua yang sudah diketahui. Dan sekarang bangun kedua. Ingat, volume kubus karena sisinya sama semua, maka S pangkat 3 atau kita uraikan jadi S kali S kali S. Berarti 8 dikali 8 dikali 8 atau 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 hasilnya berapa? 512 cm kubik. Jauh lebih gampang ya, tinggal kita kalikan saja. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita harus menjumlahkan kedua bangunnya. Tadi sudah diketahui volumenya. Volume balok tadi adalah 640 cm kubik dengan volume kubus 512 cm kubik. Maka ketika dijumlahkan hasilnya 1152 cm kubik ya. Jadi volume bangun ruang gabungan di atas adalah 1152 cm kubik. Sampai sini paham ya?
Baik anak-anak ibu, karena kalian sudah menyimak video cara menyelesaikan untuk menentukan volume bangun ruang dari gabungan dua bangun ruang. Sekarang kalian diminta untuk mengerjakan tantangan yang ibu sampaikan pada video kali ini. Kalian harus menentukan volume bangun pada gambar tersebut. Ada dua bangun ruang, ada bangun ruang balok dengan bangun ruang 5 segi 4. Coba kalian tentukan volume dari kedua bangun tersebut yang telah digabungkan ya, seperti langkah-langkah yang sudah ibu jelaskan pada video sebelumnya. Kalau kalian tidak mengerti dengan pembelajaran kali ini, kalian bisa tanyakan ke ibu wali kelas, dan juga jangan lupa untuk tetap mencatat atau merangkum hal-hal yang penting dalam video kali ini. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tantangannya ya. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya yang tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.